Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Penunggu Mata Air di Jawa Tengah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa yang terletak di kaki pegunungan Jawa Tengah, terdapat sebuah mitos yang sudah lama beredar di kalangan warga. Mitos ini berkisah tentang seekor ular besar yang menjadi penunggu mata air yang terletak di tengah hutan yang lebat. Setiap malam Jumat Kliwon, terutama ketika bulan purnama, ular tersebut akan menampakkan dirinya, namun tidak dalam wujud ular biasa. Ia muncul dengan tubuh bagian atas seorang wanita cantik, namun memiliki tubuh ular yang sangat besar, penuh dengan sisik-sisik yang berkilauan. Konon katanya, ular tersebut adalah siluman yang sangat kuat, yang tidak suka jika mata airnya tercemar. Mata air itu dianggap suci oleh penduduk desa karena airnya yang jernih dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat, kecuali mereka yang tahu akan bahayanya. Namun, bagi mereka yang nekat melanggar larangan tersebut, siluman itu akan marah besar dan mengambil korban sebagai hukuman. Suatu malam yang penuh dengan misteri. Cerita ini dimulai dengan seorang gadis desa bernama Lestari. Dia adalah seorang gadis muda yang cantik, tetapi hidupnya jauh dari kebahagiaan. Setiap hari, ia harus membantu ibunya di ladang atau mencuci pakaian untuk menghidupi keluarganya. Meskipun begitu, Lestari memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang dunia luar dan segala sesuatu yang tidak terjangkau oleh pikiran biasa. Suatu hari, saat sedang berjalan melewati hutan untuk mengambil air dari mata air, Lestari mendengar bisikan aneh yang datang dari arah sumber mata air. Bisikan itu seperti mengundangnya, seolah-olah suara itu mengenalnya. Tanpa pikir panjang, Lestari mengikuti suara tersebut dan mendekati mata air, yang ternyata memiliki sebuah keindahan yang luar biasa. Airnya jernih, dan di sekelilingnya terdapat bunga-bunga liar yang tumbuh subur. Namun, dalam keindahan itu, ada sesuatu yang ganjil. Lestari merasa tidak nyaman dan berusaha untuk mengabaikan suara itu. Tetapi bisikan itu semakin kuat. Datanglah padaku, Lestari. Suara itu berkata. Lestari menoleh dan melihat sekelilingnya, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Hanya udara malam yang dingin dan angin yang berhembus pelan. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar melintas di atas air. Dan ketika ia menoleh ke mata air, dia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah sosok wanita cantik, dengan rambut panjang yang tergerai, mengenakan pakaian tradisional yang terbuat dari kain sutra. Namun, tubuhnya dari pinggang ke bawah adalah tubuh ular yang sangat besar, dengan sisik yang berkilau di bawah cahaya bulan. Mata ular itu bersinar merah menyala, menatap tajam ke arah Lestari. "Siapa? Siapa kamu?" tanya Lestari dengan suara gemetar. Wanita itu tersenyum, namun senyumannya tidak memberi rasa damai. "Aku adalah penunggu mata air ini, Lestari. Kau telah melanggar batasan yang telah ditetapkan untuk semua orang yang datang ke sini," jawabnya. Suaranya mengalun seperti nyanyian angin malam yang mengerikan. Wanita itu tersenyum, namun senyumannya tidak memberi rasa damai. "Aku adalah penunggu mata air ini, Lestari. Kau telah melanggar batasan yang telah ditetapkan untuk semua orang yang datang ke sini," jawabnya. Suaranya mengalun seperti nyanyian angin malam yang mengerikan. Lestari merasa tubuhnya lemas, dan dalam sekejap, dia merasa seolah-olah terperangkap dalam pandangan mata ular tersebut.
Aku tidak bermaksud mengganggu, kata Lestari dengan terbata-bata. Aku hanya ingin mengambil air untuk ibuku. Penunggu mata air itu mendekatkan wajahnya yang cantik. Namun senyuman itu berubah menjadi ekspresi yang menakutkan. Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan, Lestari. Mata air ini adalah tempat yang suci. Setiap orang yang datang ke sini dengan niat buruk atau yang berani mengotori tempat ini harus menerima akibatnya. Lestari merasa ketakutan, tetapi ia berusaha tenang. Aku tidak tahu tentang larangan ini, ujarnya dengan suara pelan. Aku hanya ingin membantu keluargaku. Penunggu itu mengangkat tubuhnya yang besar dan menggulungkan ekornya yang panjang di sekitar tubuh Lestari. Maka, kamu akan menjadi bagian dari kekuasaanku. Aku akan menjadikanmu pengikutku, dan kau akan hidup bersama kami di sini, menjaga air ini selamanya. Lestari berteriak ketakutan, namun suara teriakannya tenggelam dalam heningnya malam. Dalam sekejap, tubuhnya mulai terasa lemas dan terhisap ke dalam tubuh ular besar itu. Dalam mata air yang jernih, tubuh Lestari perlahan-lahan terbenam. Namun, sebelum sepenuhnya terhanyut, ia melihat wajah penunggu mata air itu, yang kini tersenyum penuh kemenangan. Malam itu, desa di sekitar mata air merasa kegelisahan yang luar biasa. Beberapa orang mulai merasakan ada yang tidak beres dengan kondisi desa mereka. Mereka mendengar suara-suara aneh yang datang dari hutan, dan tak jarang ada yang hilang tanpa jejak. Para tetua desa yang tahu akan mitos tersebut segera berkumpul untuk membahasnya. Mereka tahu bahwa kemunculan penunggu mata air itu berarti bencana besar. Para tetua kemudian memutuskan untuk mengadakan sebuah upacara di malam Jumat Kliwon untuk meminta maaf kepada penunggu mata air dan berharap agar keharmonisan desa dapat terjaga. Namun, mereka juga tahu bahwa tidak semua orang akan selamat. Setiap malam Jumat Kliwon, sosok wanita ular itu akan menuntut korban. Dan kali ini, Lestari adalah yang pertama. Puncak ketegangan terjadi ketika sebuah keluarga kehilangan anak gadis mereka, yang diduga telah diseret oleh penunggu mata air. Keluarga itu berusaha mencari dengan segala cara, namun tidak ada jejak yang ditemukan. Mereka hanya bisa berdoa, berharap bahwa anak mereka tidak menjadi korban berikutnya dari siluman itu. Desa itu terus menderita di bawah ancaman penunggu mata air. Setiap malam Jumat Kliwon, ketika bulan purnama muncul, warga desa merasa ketakutan, dan mereka tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Semua orang mulai takut untuk keluar rumah setelah matahari terbenam, dan kehidupan di desa tersebut menjadi penuh ketegangan dan kegelisahan. Hingga suatu malam, saat desa sedang dalam kegelapan yang pekat, Lestari kembali. Namun, dia bukan lagi gadis yang dulu dikenal. Wajah cantiknya kini berubah, penuh dengan sisik-sisik ular, dan matanya bersinar merah menyala. Ia telah menjadi bagian dari penunggu mata air, salah satu pengikut yang ditarik untuk membantu menjaga tempat suci itu. Dan selama bulan purnama, setiap malam Jumat Kliwon, penunggu mata air akan selalu menampakkan dirinya, mencari korban berikutnya untuk menjadikan mereka bagian dari dirinya. Desa itu tidak akan pernah kembali seperti semula, karena mereka tahu bahwa ular besar itu tidak akan pernah puas.